Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua sehat selalu ya. Yang sedang kurang sehat, semoga lekas membaik. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Reza Fahlevi, spesialis anak. Pada sesi live kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan sesi live sebelumnya mengenai kemampuan anak usia 15 bulan dalam berdiri sebagai indikator perkembangan aspek gerak kasar. Siapa di sini yang buah hatinya sudah bisa berdiri sendiri hingga 5 detik tanpa berpegangan? Wah, syukurlah sudah banyak buah hatinya yang bisa ya. Jika selama sesi live ini ada yang ingin ditanyakan langsung, tanyakan saja ya di kolom chat agar nanti dapat saya jawab. Jadi ayah bunda, seiring dengan pertambahan usia dan stimulasi yang diberikan, kemampuan otot kaki, panggul, perut, dan punggung anak akan semakin kuat. Umumnya, anak mulai belajar berdiri sejak usia 9 bulanan. Dan memasuki usia 15 bulan, anak diharapkan sudah dapat berdiri sendiri tanpa berpegangan. Prosesnya pun berkembang, dimulai dari yang hanya 1-2 detik saja, kemudian langsung terjatuh, menjadi mampu berdiri sekitar 5 detik. Dan dengan cepat berkembang menjadi mampu berdiri tanpa berpegangan setidaknya 30 detik atau lebih. Hal ini menunjukkan adanya pematangan. Sebelum berdiri, sesungguhnya anak telah belajar melatih keseimbangan dan menguatkan otot-ototnya saat ia mulai miring ke kanan-kiri, berguling, onggong-onggong, merangkak, duduk sendiri, dan saat ia menarik diri untuk berdiri dari posisi duduk. Ketika sudah mendekati usia 15 bulan, untuk mulai menstimulasi anak agar semakin kuat berdiri sendiri, orang tua dapat membantu sedikit menopang badan anak ketika ia mencoba berdiri, guna membantu menjaga keseimbangannya. Seiring dengan perkembangan usianya, anak mulai belajar untuk bisa berdiri sendiri dengan berpegangan pada apapun di sekitarnya, maupun dengan menggandeng tangan kita untuk membantunya menjaga stabilitas berdirinya. Kegiatan ini membuat anak belajar menahan berat badan secara konsisten pada kaki dan menyeimbangkan tubuhnya. Saat anak dalam proses belajar berdiri, kita harus mendampingi dan menjaganya karena pada masa ini anak akan sering jatuh. Ciptakan rasa aman dan nyaman dalam proses belajarnya. Jauhkan pula benda-benda yang dapat membahayakan anak, seperti benda tajam ataupun benda yang mudah pecah. Amankan juga tepi dan sudut-sudut meja atau lemari. Sediakan benda-benda yang menarik dan aman untuk anak mainkan di atas meja atau kursi yang mudah dijangkau agar ia menjadi lebih tertarik untuk berdiri dan melatih gerak kasarnya. Salah satu hal yang terpenting yang perlu diperhatikan adalah orang tua atau orang dewasa yang menstimulasi anak harus yakin kalau anak bisa. Jadi tidak dipegangi terus-menerus. Selama berada di tempat yang aman dan orang tua selalu mengawasi, biarkan anak mengeksplorasi lingkungannya. Jadi di usia sekitar 9 bulan, saat anak sudah mulai berdiri berpegangan, orang tua sudah mulai bisa melepas anak secara perlahan, lalu disesuaikan dengan kemampuan anak. Semakin kuat dan seimbang, tingkatkan kesulitannya. Dari yang tadinya berpegangan pada hal yang mudah seperti sofa, kemudian ditingkatkan menjadi di sebelah tembok yang mana lebih sulit dipegang atau membutuhkan kemampuan mempertahankan keseimbangan yang lebih sulit, tapi bisa untuk tangannya menahan kalau ia ingin terjatuh. Lalu, pelan-pelan diberi kesempatan berdiri tanpa adanya pegangan selain tubuh orang dewasa yang siaga jika anak terjatuh. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan atas usaha dan keberaniannya untuk berdiri sendiri tanpa berpegangan, supaya anak semakin percaya diri dan terus mau mencobanya. Tadi cukup banyak yang bertanya, sejak kapan anak sudah mulai bisa dilatih untuk berdiri sendiri? Sudah terjawab ya di video sebelumnya. Pada usia 9 bulan, anak sudah bisa pelan-pelan diberi kesempatan untuk berdiri sendiri, tentunya dengan tetap dijaga dari dekat. Tapi sebenarnya, stimulasi menguatkan otot kaki, perut, dan punggung sudah mulai dapat ayah bunda lakukan ketika anak masih bayi. Kalau dulu saat anak baru bisa tiduran terlentang, ayah bunda bisa ajak anak untuk melakukan gerakan seperti mengayuh sepeda di udara dengan kakinya. Atau menendang-nendang bola atau bantal dari posisi tidur sambil bermain. Intinya,
Semakin sering otot-otot anak digerakkan, semakin sering anak mengeksplor tubuh dan lingkungannya, semakin membantu perkembangan kemampuan geraknya. Lalu ada juga yang bertanya nih, anaknya sudah 15 bulan tapi belum dapat berdiri sendiri selama 30 detik karena masih mudah terjatuh. Bagaimana ya? Nah, jadi Bu, apabila pada usia 15 bulan durasi berdiri anak belum mencapai 30 detik, teruslah dipantau dan fokus memberi stimulasi. Karena keberhasilan anak dalam mencapai tahap perkembangan gerak kasarnya tak luput dari stimulasi yang diberikan oleh orang di sekitarnya. Jika belum terlihat kemajuan atau perkembangan, dan terlebih bila disertai dengan adanya keterlambatan dalam aspek lain juga, segera konsultasikan dengan ahli ya, ayah bunda semuanya. Sampai di sini dulu diskusi kita hari ini. Selamat menstimulasi dan sampai jumpa di sesi live berikutnya.